Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, para pengawas, kepala sekolah, dan guru dimanapun saja berada, terutama Bapak, Ibu, anggota MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah jenjang SMP Kabupaten Kutai Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan materi diklat atau pendampingan, atau diklat dan pendampingan. Materi yang saya sampaikan di kegiatan MKKS jenjang SMP MTS Kabupaten Kutai Timur, yakni tentang praktek menulis artikel ilmiah dalam bidang pendidikan untuk dimuat di jurnal ilmiah ber-ISSN. Bagaimana kita maklum, kita tahu bahwa penulisan artikel ilmiah di jurnal ilmiah ber-ISSN ini menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi bagi guru kepala sekolah yang mau naik pangkat dari golongan 4A ke 4B ke atas. Artinya dari 4A ke 4B, 4B ke 4C, 4C ke 4D, 4D ke 4E itu wajib ada minimal satu artikel ilmiah yang ditulis di jurnal ilmiah ber-ISSN. Oleh karenanya MKKS Kabupaten Kutai Timur memandang perlu, mengingat banyak teman-teman yang pangkatnya dongkrok di 4A karena belum memiliki tulisan ilmiah atau artikel ilmiah yang dimuat di jurnal. Maka kali ini Ketua MKKS dengan pengurus yang lain berinisiatif mengadakan kegiatan ini. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta MKKS ini nantinya di samping dapat menulis artikel ilmiah, juga dapat membagikan informasi ini kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang lain maupun Bapak Ibu guru yang lain, agar mereka nantinya bisa menulis artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah ber-ISSN. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung share screen saja dengan materi yang sudah kami siapkan. Ya. Sekali lagi, materi ini saya sampaikan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember yang lalu di MKKS Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini saya bagikan kembali karena saya juga memandang perlu masih banyak teman-teman lain, tidak hanya di Kabupaten Kutai Timur, tapi di kabupaten, kota, provinsi yang lain yang kiranya bisa mendapatkan manfaat dari acara yang diselenggarakan oleh MKKS SMP MTS Kabupaten Kutai Timur ini. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Nah, informasinya ini Bapak Ibu sudah siap dengan PTS-nya atau PTK-nya bagi Bapak Ibu guru. Sehingga nanti kita langsung praktek menulis jurnalnya. Betul ya? Nah, kalau Bapak Ibu tidak siap dengan PTK PTS-nya, ke sini mau ngapain? Nah, mudah-mudahan sudah siap ya. Nanti kalau ada yang tidak siap,
gabung saja dengan yang sudah siap sehingga paling tidak harapannya bisa ketularan yang sudah. Ya. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa laporan hasil penelitian dan tulisan ilmiah di jurnal ilmiah ber-ISSN itu menjadi salah satu syarat untuk naik pangkat atau golongan 4A ke atas. Ini. Jadi kalau dari 3A ke 3B itu belum wajib tulis, cukup wajib nulis laporan pengembangan diri saja. Tapi untuk 3B sudah wajib menulis, tapi belum wajib laporan penelitian. Demikian sampai 3C ke 3D. Baru mulai dari 4A ke 4B, nah ini minimal ada satu laporan hasil penelitian dan satu jurnal ber-ISSN. Nah, nilainya 12. Nah, ini 12 itu karya inovatifnya bisa separuh. Bisa 6 maksimum. Ya. Kalau publikasi ilmiahnya tidak ada maksimum, lebih dari 12 boleh. Ya. Nih, demikian juga dari 4B ke 4C ini minimal satu laporan penelitian dan satu jurnal ber-ISSN. Dari 4C ke 4D di samping minimal satu laporan penelitian, satu jurnal juga wajib ada satu buku ber-ISBN. Demikian juga dari 4D ke 4E. Ini jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini wajib ada satu laporan hasil penelitian dan satu jurnal. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki laporan penelitian, dan laporan penelitian tidak harus PTK PTS. PTK itu untuk guru, PTS untuk kepala sekolah atau pengawas. Ya. Kepala sekolah boleh melakukan PTK, tetapi harus bareng-bareng berkolaborasi dengan kalau tidak bisa, karena kepala sekolah itu sekarang tidak lagi bermuka dua. Ketika masih bermuka dua, 25% guru, 75% kepala sekolah yang lalu, berarti bisa kepala sekolah mengadakan PTK, bisa mengadakan PTS. Nah, sekarang tidak bisa lagi sejak tahun 2018. Perkara nanti peraturan ganti lagi, yaitu nanti sampai sekarang belum ada ganti laporan itu. Jadi masih tetap berlaku. Untuk kepala sekolah boleh melakukan PTK tapi harus berkolaborasi dengan guru. Nah, nilainya juga dibagi. Oke, jelas Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas tentang jenis artikel yang dapat dimuat di jurnal ilmiah. Apa harus hasil penelitian? Apa harus PTK PTS? Tidak harus. Jadi laporan, maaf, tulisan yang dapat dimuat di jurnal ilmiah itu bisa hasil penelitian. Bisa PTK, bisa PTS, bisa non-PTK, non-PTS. Penelitian-penelitian konvensional itu juga bisa ditulis di jurnal ilmiah. Bisa juga bukan penelitian, tapi makalah atau makalah tinjauan ilmiah atau kajian teoritis. Ini bukan hasil penelitian, tetapi setara dengan hasil penelitian dan bisa juga best practice atau praktek baik guru maupun kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, nah, berapa besaran angka kreditnya? Nah, itu tergantung tingkat jurnalnya. Kalau jurnalnya itu tingkat nasional itu 3. Kalau tingkat provinsi 2, kalau tingkat kabupaten kota itu 1. Nah, aturan penulisannya bagaimana? Ya mengikuti aturan dari jurnal yang akan memuat artikel ilmiah dimaksud. Jadi kalau tentu saja masing-masing jurnal itu punya tata aturan penulisan yang berbeda-beda. Ya ikuti. Umumnya seperti ini. Untuk artikel hasil penelitian itu ada abstrak dan kata kunci.
pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan, saran atau rekomendasi, daftar pustaka. Ada juga yang tanpa menuliskan kajian teori, kajian teorinya masuk di dalam pendahuluan. Nah, makanya diperhatikan tata tulis dari masing-masing jurnal itu seperti apa, ikuti. Jangan semaunya sendiri, kalau semaunya sendiri ya tidak akan dimuat. Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kalau yang non penelitian bagaimana? Ini ada abstrak dan kata kunci, pendahuluan, ada kajian teori, pembahasan, simpulan, saran, rekomendasi atau dan daftar pustaka. Ada juga yang kajian teori ini tidak tersendiri tapi masuk di pendahuluan atau kajian teori ini masuk di pembahasan. Nah, itu tentu masing-masing jurnal ilmiah itu memiliki tata aturan penulisan sendiri-sendiri. Maka kalau kita ingin memuat tulisan kita ke jurnal, lihat tata aturan penulisannya bagaimana, ikuti. Tapi umumnya seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa bentuk publikasi laporan hasil penelitian, baik itu PTK, PTS atau penelitian lainnya, itu bisa Bapak Ibu tuliskan dalam 3 bentuk. Bisa dalam bentuk buku ber-ISBN, maka nilai angka kreditnya nanti mendapatkan nilai 4. Bisa juga Bapak Ibu muat di jurnal ilmiah ber-ISSN. Nanti kalau tingkatnya nasional 3, kalau tingkat provinsi 2, tingkat kabupaten kota 1. Bisa juga diseminarkan dan disimpan di perpustakaan sekolah, angka kreditnya 4. Jadi kalau Bapak Ibu nulis sebuah penelitian, ya ditulis di buku, dimuat di jurnal ber-ISSN tingkat provinsi, dan juga diseminarkan dan disimpan di perpustakaan, maka akan mendapatkan nilai 10. Kalau tingkatnya nasional mendapatkan nilai 11, itu 1 laporan penelitian. Nah, bagaimana aturan penulisannya? Kalau buku ya ikut. Nah, kalau diseminarkan dan disimpan di perpustakaan itu formatnya silahkan ikuti buku 4. Ini sudah saya bahas sebenarnya sebelumnya pada saat saya membahas tentang laporan hasil penelitian. Nah, kalau dimuat di jurnal atau diterbitkan dalam buku ber-ISBN, ya format penulisannya itu ikuti ketentuan lazimnya atau umumnya penulisan buku atau penulisan jurnal ilmiah. Ikuti tata tulis di buku itu bagaimana. Tentu masing-masing penerbit juga beda-beda ya. Demikian juga tadi tentang jurnal. Nah, bagaimana bukti fisiknya? Kalau bukti fisik jurnal itu, jurnal ilmiah asli atau fotokopi. Jika bukti fisik berupa fotokopi, maka harus ada pengesahan keaslian dari kepala sekolah yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, dan editor atau mitra bestari. Di halaman itu yang memuat ini harus dikopi, jangan hanya tulisannya saja. Di sampulnya, daftar isinya, kemudian yang menunjukkan ada nomor ISSN-nya, tanggal terbitnya, susunan dewan redaksi, dan editor atau mitra bestari jika ada ya. Kemudian surat pernyataan tentang keaslian tulisan dari kepala sekolah atau madrasah disertai dengan tanda tangan dari kepala sekolah dan cap atau stempel sekolah atau madrasah bersangkutan. Surat keterangan dari kepala perpustakaan yang menyatakan bahwa arsip dari artikel, jurnal atau makalah tersebut telah disimpan di perpustakaan sekolah. Nah, bila jurnal tersebut dinyatakan telah terakreditasi, harus disertai dengan keterangan akreditasi untuk tingkat nasional.
Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau buku asli atau fotokopi yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN dengan jelas. Jika buku fotokopi harus ada surat pernyataan keaslian dari atasan langsung. Bila buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit yang menerangkan bahwa buku tersebut telah beredar secara nasional. Ingat, surat keterangan dari penerbit. Jangan buat surat keterangan sendiri atau surat keterangan dari kepala sekolah, tidak laku. Tapi pernyataan dari penerbit. Bila buku tersebut telah lulus dan dari penilaian dari BSNP, harus ada keterangan, ya keterangan dari BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, beberapa ketentuan jurnal ilmiah atau artikel hasil penelitian. Jurnal ilmiah adalah terbitan berkala yang dikeluarkan oleh institusi atau lembaga pendidikan, tetapi bukan sekolah. Jadi kalau sekolah tidak boleh menerbitkan jurnal ilmiah maksudnya ya. Kalau menerbitkan intern untuk berita-berita di sekolah boleh saja, tapi itu tidak termasuk jurnal ilmiah. Boleh juga oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten kota. Boleh oleh perguruan tinggi, asosiasi profesi guru atau pendidikan, dan atau pihak swasta yang bekerja sama dengan institusi atau lembaga pendidikan atau dinas pendidikan atau asosiasi profesi guru. Tidak boleh diterbitkan oleh yayasan, LSM, atau perorangan tanpa kerjasama dengan institusi lembaga pendidikan atau dinas pendidikan atau asosiasi profesi. Jadi kalau ada yayasan, LSM, atau perorangan menerbitkan jurnal, itu kalau tidak bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau dinas pendidikan atau asosiasi profesi, maka tidak boleh. Artinya kalau jurnalnya seperti itu tidak akan dinilai. Nah, Bapak Ibu, makanya hati-hati. Jangan asal lalu, pokoknya saya tak terbitkan nanti ya. Ternyata perorangan ya, tidak laku. Nah, jurnal ilmiah juga tidak boleh diterbitkan hanya oleh satu sekolah, tetapi boleh diterbitkan oleh MGMP, KKG, termasuk IG, itu kan organisasi profesi. Mungkin organisasi guru yang lain, silahkan. Minimal KKG MGMP itu boleh menerbitkan jurnal ilmiah. Jelas ya. Nah, syarat jurnal yang baik, tolong supaya nanti kalau Bapak Ibu melihat jurnal itu baik atau tidak, ini syaratnya memiliki ISSN, singkatan dari International Standard Serial Number. Jurnal diterbitkan secara berkala, apakah 2 kali setahun atau 1 kali setahun atau 3 kali setahun, maksimum 4 kali per tahun. Artinya 3 bulan sekali per triwulan. Boleh per catur bulan 4 bulan sekali berarti terbit 3 kali. Boleh per semester berarti setahun 2 kali. Boleh per tahun artinya setahun hanya terbit sekali. Kalau ada jurnal kok terbitnya setahun 6 kali ya itu tidak baik. Bisa jadi tidak akan dinilai kalau ketahuan oleh tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru dan kepala sekolah. Mentaati etika publikasi halaman pada website itu untuk jurnal yang jurnal online. Jadi jurnal online itu juga boleh Bapak Ibu ya. Tapi ini harus mentaati publikasi halaman pada website itu untuk jurnal online.
isi yang terkandung di dalamnya adalah data dan informasi yang bersifat ilmiah, baik sebagai hasil penelitian maupun ide atau gagasan. Jadi harus sifatnya ilmiah. Kurang-kurangnya ya didasari hasil penelitian atau dari kajian-kajian teori atau kajian dari buku. Memiliki dewan redaksi yang lengkap, bagian dari lembaga pendidikan atau perguruan tinggi atau asosiasi profesi. Setiap terbit terdiri dari 5 sampai 15 artikel. Jadi kalau jurnal kok terbit satu kali itu 50 atau 20 artikel lah, itu berarti tidak baik. Bisa jadi tidak dinilai oleh tim penilai angka kredit. Mempunyai reviewer atau mitra bestari yang berkapasitas. Ketentuan artikel hasil penelitian di jurnal. Bila jurnal tersebut dinyatakan telah terakreditasi, harus disertai dengan keterangan akreditasi untuk tingkat nasional atau keterangan yang menunjukkan jurnal tersebut bereputasi. Jurnal tingkat provinsi atau kabupaten kota harus ada keterangan tentang hal itu. Bila satu artikel ilmiah yang sama atau sangat mirip dimuat di beberapa majalah atau jurnal ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu majalah atau jurnal ilmiah. Tidak bisa satu tulisan dimuat di beberapa majalah dinilai semua ya. Mirip atau bahkan sama persis itu hanya dinilai satu. Nah, jika dalam satu nomor terbitan jurnal terdapat satu orang guru atau kepala sekolah menulis dua artikel yang berbeda, maka kedua artikel tersebut tidak dapat diberi angka kredit. Nah, jadi jangan Bapak Ibu kirim tulisan di jurnal sekali terbit 2-3 tulisan, nah itu nanti tidak akan ada nilainya, tidak wajar. Ya. Tetapi kalau 2 atau 3 tulisan kok sama persis dalam satu kali terbit jurnal, nah itu malah dinilai. Kenapa? Ada kemungkinan itu kesalahan ada pada pihak redaksi. Terdobel jilidnya sehingga ada 2 atau 3 tulisan yang sama dari satu orang. Tapi kalau tulisannya berbeda, maka tidak akan dinilai. Tapi kalau sama malah dinilai. Jurnal perguruan tinggi terakreditasi nasional dinilai sebagai jurnal tingkat nasional. Jurnal perguruan tinggi yang belum terakreditasi nasional dinilai sebagai jurnal tingkat provinsi. Nah, Bapak Ibu. Nah, cara menilai jurnal dan artikel di dalamnya. Ini tolong Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu tahu caranya tim penilai nanti menilai jurnal itu seperti itu ya, Bapak Ibu juga harus tahu sehingga kalau itu nanti begitu ditolak ya dihindari, jangan sampai seperti itu. Nih, jadi tim penilai nanti akan mencermati jurnalnya, penerbitnya, susunan redaksinya, alamat jurnal, ISSN, lengkap dengan barcode dan penerbitnya. Nah, kalau salah satu aja tidak ada ya langsung tidak akan dinilai semua yang ada di jurnal itu. Nah, mumpung ini ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mengusulkan tulisan di jurnal, jurnalnya Bapak Ibu sertakan, tolong di luar jurnal itu Bapak Ibu tulis itu jurnal siapa. Supaya nanti misalnya ada 5-6 guru mengusulkan jurnalnya sama lah. Kalau ada tulis ini jurnalnya siapa. Nah, maka di luar jurnal Bapak Ibu tulis nama, asal sekolah, NIP, kemudian disolasi supaya tidak lepas. Sehingga nanti ini jurnalnya Pak A, ini jurnalnya Pak B. Meskipun
Kan di dalam beda-beda siapa yang menulis iya, tapi kan panitia bingung kalau seperti itu. Tolong di jurnal di luar itu ditulis itu jurnalnya siapa. Kemudian di halaman mana itu diberi batas supaya tim penilai begitu mau menilai itu langsung oh tulisan dia itu ada di sini. Itu harus nyari-nyari sekian banyaknya itu ngelama-ngelamain tim penilai. Jurnal ilmiah terbit minimal 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Kalau ada yang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, ya itu tidak wajar, tidak akan dinilai. Penerbit tidak boleh lembaga yang tidak bergerak dalam bidang pendidikan, kecuali bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Cermati isinya, apakah artikel hasil penelitian atau artikel gagasan, karena pengaruh pada pemberian angka kredit. Kalau hasil penelitian lebih tinggi nilainya daripada gagasan. Artikel penelitian yang ditulis di jurnal harus disertakan laporan hasil penelitiannya. Ini jelas ya. Jadi kalau misalnya jurnal tentang PTK, ya PTK-nya harus disertakan. Jangan sampai nanti ada PTK, apa tulisannya di jurnal ada, PTK-nya tidak ada. Ini kan tidak wajar. Nah, kemungkinan tahun penelitiannya berbeda dengan terbitnya jurnal, itu tidak jadi masalah, artinya bisa dinilai jika logis, artinya terbit laporannya dulu baru terbit jurnalnya. Tentu tidak wajar kalau jurnalnya terbit dulu baru penelitiannya belakangan. Misalnya jurnalnya terbit penelitiannya tahun 2018, jurnalnya 2019, 2021, 2022 tidak jadi masalah. Yang bermasalah itu jurnalnya 2019 kok penelitiannya 2020, itu kan lucu. Dari mana itu nulis jurnalnya? Nah, jika PTK ditolak karena kadaluarsa, jurnal juga ditolak. Jika PTK ditolak karena tidak asli, jurnal juga ditolak. Jika PTK ditolak karena tidak lengkap lampirannya, jurnal tetap dinilai. Nah, nanti PTK-nya dinilai belakangan. Karena belum lengkap. Kan bisa PTK itu diajukan duluan baru dijurnalkan atau belum dinilaikan sekaligus dijurnalkan sehingga nanti ketika ngajukan bareng-bareng ya PTK-nya ya jurnalnya boleh. Jika artikel tidak sesuai tupoksi guru maka jurnal ditolak dan tidak bisa dinilai. Sama PTK-nya juga ya. Nah, kemudian persyaratan dan aturan penulisan artikel ilmiah di jurnal ilmu pendidikan Borneo LPMP Kaltim ini khusus di jurnal Borneo. Mungkin di jurnal lain berbeda itu. Masing-masing kan punya aturan sendiri-sendiri. Kalau di jurnal Borneo seperti ini. Sampulnya ya, diterbitkan oleh LPMP Kalimantan Timur. Ini barcode-nya, ini terbitnya ada ya. Tentu ada juga nomor ISSN-nya. Sini ada. Jelas di situ. Ya, ini ya. Ada dewan redaksinya. Ada penyuntingnya. Dan seterusnya ya. Persyaratan pemuatan naskah untuk Borneo. Jurnal Ilmu Pendidikan LPMP Kalimantan Timur. 1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Diketik spasi 2 pada kertas kuarto panjang 10-20 halaman dan diserahkan paling lambat 1 bulan sebelum tanggal penerbitan dalam bentuk ketikan pada MS Word dan print out-nya. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dilengkapi dengan abstrak 50-70 kata. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, identitas penulis, alamat email, abstrak dan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini yang bahasa Inggris rasanya sekarang sudah tidak lagi ya, tidak wajib ya. Kurangnya dalam bahasa Indonesia ada kata kunci, pendahuluan, memuat latar belakang, masalah dan sedikit tinjauan pustaka dan masalah atau tujuan penelitian. Tapi yang sekarang ini kajian teori atau kajian pustaka disendirikan ya, ada pendahuluan, ada kajian teori, baru metode hasil
penelitian, pembahasan, simpulan saran, daftar pustaka. Jadi yang sekarang di sini tambahkan kajian teori atau tinjauan pustaka. Nah, di pendahuluan tidak ada lagi kajian atau tinjauan pustaka. Tapi kalau sedikit ya tidak apa-apa. Yang lebih lengkap nanti dituliskan di subjudul tersendiri atau judul tersendiri tentang kajian teori atau tinjauan pustaka. Nah, untuk artikel kajian teoretik atau setara dengan hasil penelitian, memuat judul, nama penulis, identitas penulis, alamat email, abstrak dalam bahasa Indonesia. Tidak lagi harus pakai bahasa Inggris, ada kata-kata kunci, pendahuluan, baru ada sub-sub judul sesuai keperluan, dan di dalamnya memuat kajian teori dan pembahasan. Boleh subjudul, baru di dalamnya ada kajian teorinya, ada pembahasannya. Kemudian penutup atau simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Daftar pustaka disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut, disusun secara alfabetis dan kronologis. Jadi janya, koma, ILM, titik, koma, tahun, baru judulnya, dicetak miring, nama kota, nama penerbit, dan seterusnya. Sebagai prasyarat bagi pemrosesan artikel, para penyumbang artikel wajib menjadi pelanggan minimal selama 1 tahun. Nah, contoh artikel jurnal di Jurnal Ilmiah Borneo LPMP Kaltim, nanti akan saya berikan contoh. Nah, ini saya siapkan ada contoh artikel non penelitian, PTK guru, ada PTS pengawas, ada penelitian non PTK PTS, ada artikel PTS kepala sekolah. Nanti kita lihat satu persatu. Ada bahan praktek menulis artikel, jadi di bahan yang saya berikan ke Bapak Ibu, itu sudah saya siapkan bahan untuk nanti praktek. Nah, di bahan praktek itu ada folder bahan praktek menulis jurnal. Di dalamnya ada 2 file, yaitu contoh PTK. Nah, contoh PTK itu nanti akan kita coba bagaimana memindahkan dari PTK ke jurnal. Nah, nanti ini kita praktekkan. Nah, kemudian bagaimana langkah menulis artikel PTK atau PTS di Jurnal Ilmiah Borneo LPMP Kaltim itu. Ini langkahnya. Pertama, buka folder bahan praktek menulis jurnal yang tadi ya. Di situ ada 2 file, yaitu file contoh PTK dan format jurnal PTK PTS. Klik kanan dan copy file format jurnal PTK PTS, terus klik paste. Nah, sehingga nanti akan memiliki ini, jadi ada nanti menjadi 3 file. File yang ketiga adalah format jurnal PTK PTS copy. Nah, ini diganti nama atau di rename menjadi jurnal PTK. Kalau Bapak Ibu PTK, kalau PTS ya PTS, jangan PTK garis miring PTS. Strip nama penulisnya siapa, kalau Dalyono, Dalyono. Kalau Pak Jamaludin ya Jamaludin misalnya. Jurnal, kalau Pak Jamal kan kepala sekolah, maka jurnal PTS, strip Jamaludin, artinya jurnal PTS milik Pak Jamaludin. Sehingga nanti di dalamnya ada 3 file. File pertama misalnya contoh PTK, file kedua format jurnal PTK PTS, dan file ketiga jurnal, misalnya kalau Pak Jamaludin tadi ya PTS Jamaludin ya. Nah, keempat, buka ketiga file tersebut secara bersamaan. Jadi 3 file dibuka semuanya, baru copy satu persatu dan bergantian, misalnya judulnya dulu, baru nama penulis. Nah, ini secara satu-satu nanti ya, nanti kita praktekkan. Pada file PTK, pada tulisan yang sesuai pada jurnal PTK PTS, nama penulis. Jadi judul tadi, misalnya judulnya yang di PTK di copy, baru dipastekan ke
jurnal PTK nama Pak Jamaluddin tadi. Mungkin nanti setelah dipaste formatnya kok jadi berubah, enggak apa-apa. Nah, nanti supaya tidak berubah atau agar format tulisan pada jurnal PTK Pak Jamaluddin tadi sesuai dengan format tulisan sama dengan format jurnal PTK PTS, maka caranya lakukan copy dan paste format. Nah, bagaimana cara mengcopy dan mempaste format? Ini caranya. Untuk mengcopy format itu blok tulisan yang akan dicopy formatnya pada format jurnal PTK PTS. Makanya format tadi usahakan tidak rusak. Kalau rusak ya biarlah yang sudah diberi nama PTK PTS, nama penulis tadi. Klik bersamaan, Ctrl Shift C, itu di pojok kiri bawah itu ada CTRL, ada Shift. Nah, itu klik bareng baru C, itu artinya mengcopy. Nah, kemudian pastekan ke tulisan ini jurnal PTK PTS judul tadi, kalau itu tentang judul. Kalau tentang pendahuluan ya pendahuluan, kalau tentang abstrak ya abstrak. Jangan judul dikopikan ke abstrak ya bubar. Nah, baru untuk mempaste itu sama dengan tadi, Ctrl Shift bareng baru V, itu artinya mengcopy paste. Mempaste yang atas tadi Ctrl Shift C itu mengcopy, Ctrl Shift V itu mempaste. Kenapa ini saya tulis? Karena tidak sedikit Bapak Ibu kalau hanya melihat saja tanpa ada tulisannya ini lupa, gampang lupa. Nah, supaya tidak lupa ya saya tuliskanlah, tidak apa-apa. Nah, mari bareng-bareng bersama-sama dan pelan-pelan kita coba praktekkan. Tapi sebelumnya akan saya tunjukkan dulu contoh-contoh tulisan di jurnal ilmiah Borneo yang tadi saya tunjukkan. Nih contohnya kita coba lihat. Nah, ini contoh artikel jurnal ini ya. Non penelitian. Nah, ini ya PDF-nya saja. Ini jurnal makalah penilaian angka kredit guru. Nah, ini saya tunjukkan tulisan saya saja ya kan. Golongan 2 dan guru yang belum memiliki ijazah S1 ini saya tulis di tahun apa? Saya tulis kapan ini? Nah, ini edisi Juni 2016 ya. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, saya tidak akan tunjukkan satu persatu ya. Kenapa ini saya tunjukkan tulisan saya sendiri ya? Supaya paling tidak kalau saya ngajari Bapak Ibu menulis itu saya memang pernah menulis. Jangan ngajari menulis belum pernah menulis. Nah, ini juga pendikar. Ini juga tulisan saya. Judul yang baik mestinya tidak begini ya, tapi harusnya atas itu paling lebar. Apa-apalah ya. Nah, ini edisi Desember 2016. Terus penerapan teori, ini juga tulisan saya juga ya. Ini sudah mengikuti format jurnal di Borneo ya, pendahuluan. Ini edisi Juni 2017 ya. Tuh, ini kajian teori. Nah, ini bukan penelitian ya. Bukan penelitian tapi artikel ilmiah non penelitian, setara dengan penelitian. Nah, ini ya. Oke ya. Terus contoh yang lain. Contoh PTK guru. Wah, ini ada ini contoh guru PJOK SMA. Nah, ini ya. Jadi judul yang bagus begini nih ya. Atas paling lebar baru menyempit. Ya, Pak Misransah. Ini abstrak, satu halaman, pendahuluan.
Ini pendahuluan, baru kajian teori. Nah, jadi di jurnal ilmiah LPMP itu tidak ada lagi penomoran, ada ABC 1, 2, 3, tidak ada ya, langsung judul-subjudulnya seperti itu. Ini dari Ibu Amanah SD 012 Balikpapan Timur. Ini contoh-contoh tulisan jurnal. Nah, tentu saya tidak akan melihatkan satu persatu, nanti habis waktu ya Bapak Ibu. Contoh yang lain, ini contoh PTS pengawas. Ini ada 2 ya, Pak Giono dan Pak Yakun. Pak Giono itu dari Jogja. Kemudian ada lagi PTS kepala sekolah, ada 2, Pak Karim dan Pak Haris. Ini Pak Karim misalnya. Nah ini ya. Tuh. Ini dari Muara Jawa. Nah, jadi nanti tolong perhatikan Bapak Ibu, kalau mengikuti ya ikuti contoh itu, format itu. Kemudian contoh penelitian non PTK PTS. Nah, ini non PTK PTS. Nah, ini juga tulisan saya, ini hasil evaluasi diklat beda SKL. Nah, ini ya, tahun 2016. Ini khusus Mei 2016 ya. Ini contohnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri contoh-contoh itu. Ya. Ya. Ini contoh lain, ini hasil Monef. Pola model Kaltara. Ini ya, 2018. Yang saya tulis juga ini ya. Kebetulan saat itu saya dibantukan untuk bertugas di Kaltara ya. Sehingga saya melakukan penelitian hasil Kaltara. Nah, saya kira itu saja contoh-contoh Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu lihat di file yang sudah kami bagikan, bisa dilihat semua biar jelas ya. Oke. Kemudian kita akan lakukan praktek Bapak Ibu. Mana tadi filenya? Nah, karena ini adzan zuhur, untuk sementara kita istirahat dulu ya Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan langsung praktek. Biar bersemangat ya Bapak Ibu ya. Ya, istirahat dulu sejenak, nanti kita sambung lagi. Untuk sementara saya akhiri dulu. Selamat beristirahat. Tapi jangan pakai tenang. Kalau istirahat kok pakai tenang kan bahaya. Selamat beristirahat dulu, nanti kita sambung lagi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.